tahun yang akan datang, Bapak dan Ibu mungkin akan berhenti sebagai pejabat struktural, tetapi kemudian pertanyaannya, apa yang bisa ditinggalkan dalam 5 tahun itu? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman lainnya. Ikopin TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pejabat struktural yang baru saja dilantik tadi, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan perkenannya kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam suasana yang baik dan dalam acara yang baik pula, yaitu acara pelantikan pejabat struktural Universitas Koperasi Indonesia. Event pelantikan ini adalah sebuah event yang baru. Belum pernah ada sebelumnya di dalam sejarah pendidikan Indonesia bahwa kita melantik jajaran struktural dari Universitas Koperasi Indonesia. Jadi ini adalah sangat historis dan sangat momentous, terutama bagi kita yang pada hari ini, bagi bapak-bapak dan ibu sekalian yang pada hari ini dilantik. Ada beberapa hal yang saya kira penting untuk dicermati oleh kita, untuk dicoba direnungkan. Bukan tentang pelantikan ini, bukan tentang apa pekerjaan yang akan kita lakukan, tetapi tentang masa depan. 5 tahun yang akan datang, Bapak dan Ibu mungkin akan berhenti sebagai pejabat struktural, tetapi kemudian pertanyaannya, apa yang bisa ditinggalkan dalam 5 tahun itu? Jadi itulah pertanyaan penting pada hari ini, pertanyaan legasi apa yang akan ditinggalkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam Universitas Koperasi Indonesia ini. Bapak dan Ibu sekalian, itu mohon menjadi catatan kita semua. Karena saya melihat bahwa pelantikan sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita rayakan dengan besar-besaran, tetapi harus kita renungkan apa yang bisa kita tinggalkan nanti setelah kita berhenti dari jabatan tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, somehow kita berpikir bahwa kita semua ini, Bapak Ibu sekalian, para pegiat koperasi, para pejabat Pemda, para pimpinan kita semua, we are part and parcel of the Indonesian economic machinery. Kita itu bagian dari mesinnya ekonomi Indonesia. Bapak itu ada di sana, di dalam mesin ekonomi Indonesia. Kalau Bapak bekerja dalam ruang yang sudah diberikan kepada kewenangan Bapak, secara bertanggung jawab, maka Bapak sudah berperan di dalam perekonomian Indonesia. Itu harus jadi catatan kita. Dan kita semua tahu, perubahan Ikopin menjadi Ikopin University, menjadi Universitas Koperasi Indonesia, tidak terlepas dari keinginan besar perubahan bangsa ini menyongsong masa depan. Pemerintah sudah berulang kali mengatakan bahwa Indonesia maju
tahun 2045 adalah sebuah target yang harus kita raih, sebuah goal yang harus kita capai, di mana pada waktu itu Indonesia menjadi negara maju. Contoh atau beberapa indikasi bahwa Indonesia akan menjadi negara maju itu nanti, yaitu bahwa sebagian besar manusia Indonesia bekerja. Sebagian besar sumber daya Indonesia ini bekerja. Sekarang ini kita tahu sumber daya manusia Indonesia hanya sekian persen yang bekerja. Masih sekian puluh persen yang kurang bekerjanya atau tidak bekerja sama sekali. Begitu juga dengan sumber daya alam, sumber daya lainnya yang belum bekerja sepenuhnya. Dan Indonesia akan menjadi negara maju apabila semua sumber daya itu bekerja meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang kedua, kita akan terus berlanjut membangun perekonomian secara berkelanjutan. Kita tahu pada saat ini Indonesia dari sisi besarnya ekonomi adalah nomor 14 atau nomor 15 di dunia. Kita masuk dalam jajaran anggota G20. Tetapi meskipun kita nomor 14 di dunia, bahwa ciri-ciri negara miskin masih sangat tampak di kita. Jumlah orang yang miskin masih cukup besar, jumlah yang menganggur masih besar, kesenjangan masih melebar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena itulah maka ujung dari semua cerita itu, kalau kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, adalah yang pertama, membangun manusianya. Manusia Indonesia yang berdaya saing. Manusia Indonesia yang hafal kepada teknologi dan kepada kemajuan yang sekarang kita sedang jalani. Kemudian yang kedua, dengan manusia yang berdaya saing, kita harus membangun juga institusi-institusi kemasyarakatan yang bisa menyatukan kekuatan-kekuatan itu untuk memampukan kita, memampukan bangsa kita memiliki daya saing yang lebih tinggi. Karena itulah maka selain pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan infrastruktur teknologi, pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan adalah menjadi kunci bagi masa depan kita. Universitas Koperasi Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak wahana pendidikan yang akan mengembangkan nantinya institusi kemasyarakatan supaya mereka bisa bersatu, bekerja bersama, membangun Indonesia yang sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat struktural yang pada hari ini dilantik. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bisa bersinergi, kita bekerja sekeras mungkin untuk mencapai satu hal tadi. Pada waktu kita berhenti nanti, ada yang kita tinggalkan. Legasi kita di Universitas Koperasi Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.